Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 rumah panggung di Kabupaten Madimeng, Kabupaten Pindrang terbakar. Geng motor kembali meresahkan warga di Kabupaten Goa, bahkan mereka nekat menyerang perumahan warga. Ratusan warga binaan Lapas Perempuan Sungguh Minasa, Kabupaten Goa mengikuti simulasi pemilu 2024. Geng motor kembali meresahkan warga di Kabupaten Goa. Penyerangan menggunakan senjata tajam itu bahkan terekam kamera pengawas salah satu perumahan. Sejumlah remaja diduga geng motor masuk ke dalam salah satu perumahan di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Abu, Kabupaten Goa pada Sabtu pekan lalu. Mereka membawa sejumlah senjata tajam seperti anak panah, ketapel hingga parang. Geng motor juga melepaskan anak panahnya berulang kali ke arah perumahan. Penyerangan bermula saat 3 orang yang diduga musuhnya masuk ke dalam perumahan. Selang beberapa menit, lawannya berjumlah 6 orang dengan membawa senjata tajam mengejar ke dalam perumahan. Ini ada 3 orang korban ini, katanya dia dihadang di Mawang situ. Terus lari ke sini, dia lihat ada CCTV, terus ada security rame orang. Terus mungkin di situ bisa minta bantuan, dia lari masuk ke sini. Terus sampai di dalam, masuk. Ternyata ini yang buri masuk juga. Warga Kelurahan Tamanurang telah melaporkan peristiwa penyerangan ke polisi. Tidak ada korban dalam penyerangan ini, sementara salah satu anggota geng motor sempat ditangkap warga juga telah diperiksa polisi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Cuaca buruk di kawasan perairan Indonesia Timur membuat ratusan kapal kargo pengangkut sembako tertahan di Pelabuhan Rakyat Pautere, Kota Makassar. Sudah sebulan terakhir ini puluhan kapal kargo di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar tertahan di dermaga. Meski muatannya kapal kargo yang belayar ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur telah terisi penuh. Seperti kapal Cahaya Rahmat, kapal bertonase 70 ton seharusnya bertolak dari Makassar menuju Flores, Nusa Tenggara Timur. Namun sudah 2 pekan menunggu izin belayar. Kapal kargo memuat bahan sembako belum mengantongi izin belayar dari sah bandar Pelabuhan Pautere, Makassar. Kapal tak bisa berlayar karena cuaca di perairan Laut Flores dapat memicu ombak hingga 4 meter. Sudah 2 minggu dari rencana semula tuh. Iya. Alasannya? Itu pengaruh angin, gelombang. Oh, bisa sampai berapa memangnya gelombang, Om? Nah, tapi memang di apa yang kami punya aplikasi. Iya. Itu sampai berapa di aplikasi? Tahu sampai berapa ya. Kalau untuk daerah dari sini ke Selayar aman, cuma yang penyeberangan ke Flores sini yang tidak aman. Kalau dipaksakan itu berisiko tinggi sekali. Tak hanya kapal Cahaya Rahmat, kapal kargo Tunas Bahari yang memuat bahan sembako 150 ton tepung terigu dan bahan pokok lainnya sudah hampir sebulan menunggu izin belayar. Ada 150 ton, Pak. Oh ya. Ini sudah berapa lama sandar sini tertahan? Sudah lebih kurang 3 minggu. Oh, ya. Itu alasannya dari Syah Bandar? Karena cuaca buruk, Pak. Jadi disuruh tinggal? Ya, suruh berhenti dulu, Pak, sementara. Tunggu ya sampai cuaca bagus, Pak. Sudah ada jadwal? Ya, kemungkinan ya 1 minggu lagi mungkin cuaca ini, Pak, agak bagus. Kendala cuaca buruk di perairan Indonesia Timur juga membuat jumlah pelayaran dari dan Pelabuhan Pautere, Makassar berkurang. Kapal muat barang yang terbuat dari kayu ini hanya bisa pasrah menanti cuaca membaik agar bisa kembali belayar dengan aman. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Komisi Pemilihan Umum KPU Goa menggelar simulasi pemilu 2024 bagi ratusan warga binaan Lapas Perempuan Sungguh Minasa. Simulasi itu sebagai edukasi pencoblosan agar memudahkan mereka dalam pemilu 14 Februari mendatang. Sebanyak 230 warga binaan Lapas Perempuan Sungguh Minasa, Kabupaten Goa mengikuti simulasi pemilu Selasa lalu. Warga binaan itu mendatangi TPS 06 untuk menyalurkan hak suaranya.
Meskipun hanya simulasi, namun antusias warga binaan khusus perempuan ini serius mendengarkan arahan, sekaligus tata cara tahapan proses pencoblosan. Warga binaan ini diberikan 4 surat suara, meliputi surat suara calon presiden dan wakil presiden, surat suara DPRD Provinsi, DPR RI, dan surat suara DPRD Kabupaten. Insyaallah. Kita tahu, Bu. Iya. Ada berapa pemilihan tadi kita pilih? Ada 3. 3, Bu. Apa saja? DPRD dengan capres apa sih warna kuning dengan apa itu lagi sih DPRI apakah itu? DPR RI. 3 kotak suara. Iya, 3 kotak suara. Iya. Presiden juga, presiden ada. Iya. Ada berapa? Para warga binaan ini akan memilih di dalam tahanan karena masih menjalani proses hukumnya. Rangkaian simulasi itu juga sebagai salah satu sosialisasi kepada warga binaan agar paham dalam proses pemungutan suara. Aktivitas sosialisasi di berbagai tempat, termasuk juga di lapas ini khususnya, karena teman-teman khusus di warga binaan ini juga harus tahu ya bahwasanya ada 5 jenis pemilihan. Ya, mulai dari presiden yang berwarna abu-abu, surat suara DPR RI yang berwarna kuning, surat suara DPD RI yang berwarna merah, surat suara DPRD Provinsi yang berwarna biru, dan surat suara kabupaten kota yang berwarna hijau. Di Lapas Perempuan Sungguh Minasa telah mengusulkan 360 orang warga binaan pada DPT, namun dari usulan itu ada 130 orang pemilih telah bebas. Data warga binaan DPT itu yang kami usulkan ada 360 orang warga binaan. Terus sampai saat ini pengusulan sampai saat ini ada yang bebas 130 warga binaan. Jadi untuk pemilih tetap itu saat ini ada 230 warga binaan. Terus ada pemilih tahap tambahan ada 113 orang sementara verifikasi dan menunggu hasil. Simulasi ini untuk mempersiapkan warga binaan memilih pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Jelang pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Sinjai merekrut petugas pengawas pemilu lapangan untuk di TPS. Tes telah dilakukan selama 5 hari meliputi tes wawancara dan tulis. Perekrutan pengawas pemilu lapangan untuk di TPS digelar Selasa lalu. Perekrutan ini dilakukan di setiap kecamatan. Tes berlangsung selama 5 hari. Tes wawancara dan tertulis meliputi wawasan kebangsaan, integritas, dan pemahaman tentang kepemiluan serta tidak berafiliasi dengan partai politik ataupun calon tertentu. Pengawas pemilu lapangan akan bertugas di 830 TPS tersebar di 9 kecamatan. Nantinya peserta yang lolos akan ditempatkan di setiap TPS untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan. Saat ini di Kecamatan Sinjai Utara itu sekitar 158 peserta, Pak. 150. Berapa yang diterima nantinya, Pak? Yang nantinya akan masuk itu kan satu TPS itu 1 orang pengawas TPS ya. Itu jadi totalnya 130 TPS untuk kecamatan. Oh, 130 yang akan diterima, Pak. Ya. Pertanyaannya tentu ada masalah integritas, kepemiluan, kepemimpinan, terus kemampuannya menyelesaikan masalah dan sebagainya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.